Kekuatan ilahi Wei Yuanke sekali lagi menghasut, dan dia melihat cambuk ilahi itu mekar ke pedang Dao Guang. Tetapi Kaisar Bihai berada di atas Tianhe, dan itu memang lebih kuat. Setelah tabrakan kekuatan dan kekuatan tak terbatas, saya melihat sudut cambuk sihir meledak di Qin Yichen, menyebabkan dia terbang terbalik. Namun, senjata Kaisar Bihai di tangannya terjalin erat dengan cambuk ajaib. Telapak tangan Dewa Wei Yuanke melihatnya, dan untuk sementara waktu, dia tidak dapat menggoyahkan cambuk dewa lagi. Jeroan kecil, hartanya tidak banyak. Dewa Wei Yuanke telapak tangan kapasitasnya, dan hanya merasa bahwa cambuk itu tampaknya tenggelam di laut dalam yang tak berujung, dan sulit untuk diekstraksi, yang membuat ekspresinya menimbulkan iritasi. Dan di atas awan, pembangkit tenaga listrik para kaisar pada saat ini bahkan tidak memperhatikan pertempuran yang kuat dari Raja Pemetik Bintang dan Peng Aotian, tetapi satu demi satu mengalihkan pandangan mereka pada sosok ramping dan Wei Yuanke. Meskipun mereka tahu bahwa kemenangan atau kekalahan antara Raja Petik Bintang, Shen Zhengran, dan suku Kaisar Qe adalah kunci dari hasil pertempuran ini. Namun, pertarungan sengit Qin Yichen dengan Wei Yuanke membuat mereka merasa lebih menarik saat ini. Bahkan para pendukung di balik pembangkit tenaga listrik ini, hampir para pemimpin dari berbagai klan kaisar, berkumpul bersama pada saat ini. Dewa dan murid sihir mereka berkedip-kedip, dan pikiran mereka berbeda. Dao Zun dan Kaisar, ini pertama kalinya mereka melihatnya dalam hidup mereka. Dan Taois ini berani melawan. Ini cukup luar biasa. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Qin Yichen tidak dibunuh oleh Wei Yuanke dalam sekejap. Meskipun Feng Tianxing mengandalkan harta, langkah Wei Yuanke bukanlah godaan. Dao Zun dan Monark berani melawan. Itu sudah tak tertandingi oleh orang biasa. Meskipun keberanian semacam ini hanya sombong terhadap pelanggaran hukum di mata Tianting, kesombongan juga tidak biasa, dan bahkan lebih banyak Dao yang mulia di dunia ini, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Hua, tidak memiliki apa-apa selain rasa kagum dan ketakutan terhadap Kaisar. Untuk melawan, berapa banyak orang yang berani? Cukup berani melawan Wei Yuanke, Feng Tianxing sudah cukup terkenal di seluruh dunia. Apa dia tidak terkenal di dunia? Bahkan kaki tangan Kaisar telah terbunuh, dan dia pernah ke Hezezudi. Apa kau tidak tahu betapa buruknya dukungan Kaisar? Sayang sekali, di mana bisa ada lebih banyak harta? Mungkinkah lebih kuat dari kekuatan supernatural Wei Yuanke? Sekelompok Kaisar yang kuat terdiam. Pikirkanlah, Qin Yichen dapat bertahan dari trik ini. Tidak lebih dari harta karun. Tetapi Wei Yuanke dapat dihancurkan oleh wilayahnya sendiri. Berapa banyak harta yang bisa bersaing dengan Kaisar? Hanya dapat dikatakan bahwa Qin Yichen bergantung pada kekuatan eksternal. Dan pada akhirnya, dia harus menjadi tamu Wei Yuan yang tidak dapat bersaing dengan dirinya sendiri sebagai seorang Kaisar yang kuat. Di atas langit, wajah Wei Yuanke dingin dan tegas. Dan mata Qin Yichen seperti listrik. Tidak banyak harta. Bagaimana saya bisa membunuh anjing tua Anda? Sombong. Sampai sekarang, perempuan jalang kecil ini masih ingin membunuhnya? Mungkinkah kekuatan Kaisar yang agung tidak bisa membiarkan kekacauan kecil ini tahu betapa kagumnya? Tapi sementara Wei Yuanke marah, dingin dan keserakahan muncul di mata dewa itu. Qin Yichen sombong dan sombong, tetapi ada banyak harta karun padanya. Bihai Imperial Artifacts, Heze Godblood, dan Heze Clan Inate Taoism. Ditambah dengan hutang darah yang telah membelah pintu Kaisar yang sama di punggungnya, dapat dikatakan bahwa kepala Qin Yichen sekarang tidak berharga di alam surga Kaisar. Faktanya, Xiantian Daojing dari Heze jatuh ke tangan raksasa yang sangat perkasa, dan dia pasti akan melampaui tentara kekaisaran. Wei Yuanke bahkan merasa bahwa nilai pisau pencuri tingkat pertama di depannya hampir sebanding dengan seorang kaisar. Dan ini hanya Feng Tianxing. Jika Qin Yichen ditambahkan, nilainya cukup untuk membuat Wei Yuanke tidak peduli dengan arogansi mantan, karena ini adalah harta surgawi berjalan. Penyelundupan, coba saya lihat, bagaimana Anda bisa bertahan hidup sampai kamu mati. Boom. Tanda seru. Tanda seru. Wei Yuanke menembak dengan marah. Agung dan agung. Qin Yichen bertarung dan mundur. Langit di mana keduanya lewat bergetar dan runtuh. Dan ada 5 dewa yang meraung lagi dan lagi. Disertai dengan kekuatan magis Wei Yuanke. Dan turun ke tangan dan cahaya dewa bersama-sama untuk membuat dewa lebih kuat. Ganas. Lebih mematikan. Wei Yuanke layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat adidaya yang perkasa. Dia memiliki banyak visi di dunia. Namun, Qin Yichen menari di atas Tianhe. Dan ribuan gelombang marah memberi jalan baginya. Berlama-lama di sekitarnya, laut dalam mengalir deras, mengguncang ribuan orang. Ribuan kekuatan magis. Barang-barang kecil, artefak Kaisar Bihaimu sangat bagus. Tapi segera, itu akan menjadi milikku. Heisa Demon Emperor juga mengatakan ini, kamu anjing tua juga ingin mengikuti jejaknya. Tamu Wei Yuan menyeringai, apa itu Kaisar Iblis Hitam? Dia takut pada Iblis Hitam di kondisi puncaknya. Namun, jenis Kaisar Iblis yang akan mati, dihitung sebagai kentut. Setiap kekuatan magis Wei Yuanke luar biasa, dan setiap kali Qin Yichen merasa luar biasa,
itu hampir menghancurkannya sampai berkeping-keping. Seperti yang dikatakan oleh kaisar yang kuat di semua sisi, kekuatan kaisar yang kuat hanya dapat menghancurkannya dengan kekuatan alamnya yang perkasa. Selain itu, apa yang kaisar dominasi bukanlah kekuatan murni, tetapi pemahaman tentang Dao Wei. Kekuatan magis Wei Yuanke sudah sangat agung. Dao Wei sempurna, hampir memaksimalkan kekuatan yang dapat dimiringkan oleh kekuatan magis. Namun, bahkan jika semua kekuatan berada di bawah tekanan, membuat Qin Yichen sangat berbahaya setiap saat, sulit bagi Wei Yuanke untuk menangkap kekurangan yang akan membunuhnya. Karena artefak kekaisaran Bihai Qin Yichen sama-sama luar biasa, gelombang mengamuk bergulung, laut dalam menelan langit dan para dewa, ribuan gelombang kemarahan naik ke tanah, dan ada laut samar yang melanggar 10.000 hukum. Yang Wei Yuanke lebih kuat darinya adalah alam, tetapi penggunaan Taoisme, yaitu Taoisme. Namun, Kaisar Bihai adalah kaisar. Meski masih belum lengkap, jangan lupa bahwa Wei Yuanke hanyalah mesin yang hebat, tapi bukan seorang kaisar. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan bergelombang Wei Yuanke, kecuali batas yang dapat diperangi oleh Kaisar Bihai dapat dipatahkan dalam satu gerakan, akan sulit untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Yichen. Dan Wei Yuanke, yang telah mengalami kontroversi kekaisaran terakhir, tampaknya menyadari masalah ini, dan alisnya berkerut dan dia harus menari. Sedikit bermacam-macam, dengan senjata kekaisaran, berani bertindak ganas di depan orang tua itu. Namun, Wei Yuanke tidak panik sama sekali. Dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak peduli seberapa keras Qin Yichen mencoba, tidak peduli berapa banyak trik, itu hanya perjuangan, dan dia tidak bisa mengubah akhirnya. Kekuatanmu lebih baik dari lelaki tua itu? Kekuatanmu lebih baik dari lelaki tua itu? Berapa lama kau bisa bertahan melawan kekuatan lelaki tua itu dengan Kaisar Bihai? Anda tahu, ketika Qin Yichen memegang senjata Kaisar Bihai pada awalnya, dia hanya bisa meledak beberapa kali dengan keagungan gelombang yang mengamuk. Sekarang dia telah bertarung untuk waktu yang lama dan dia telah membuat kemajuan tanpa akhir. Tetapi alam Dao Zun pada akhirnya terbatas dalam mengendalikan artefak Kaisar Bihai. Wei Yuanke sedang menunggu sampai Qin Yichen tidak bisa lagi memegang Kaisar Bihai. Tidak. Tidak perlu goyah. Selama kekuatannya sedikit habis, itu adalah kematiannya. Tidak hanya itu, tetapi melihat lengan ganda Wei Yuanke terentang, dia berteriak dengan marah, dan dia benar-benar menyapu bendera pertempuran klan Kaisar Ke. Penyelundupan, biar kamu mati lebih cepat.